Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Ahmadu al-Malawi walhamdulillahi thamaniyatu ahrufin wa abwabul jannati thamaniyatun faman qalaha an safai qalbin istahaqqa thamaniyata abwabil jannati abwabil jannati ay yukhayyaru bainaha ikraman lahu wa innama yadkhulu minal babil ladzi alimallahu annahu yadkhulu minhu. Berkata oleh Ahmad al-Malawi, nama orang ulama. Walhamdulillah, dan bermula lafaz alhamdulillah yaitu 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. 8 huruf. Dan bermula pintu-pintu surga itu 8. Maka siapa orang yang mengucapkannya, mengucapkannya an safai qalbin, dari kejernihan hati, ikhlas bacanya, zikirnya tenang, istahaqqa, niscaya dia berhak thamaniyata abwabil jannah, akan 8 pintu-pintu surga. Artinya yukhayyaru, dikasih pilih, bainaha, diantaranya, ikraman lahu, karena memuliakan baginya. Ya, telepon lagi. Mati kagak tuh? Udah. Dan hanya saja dia akan masuk, yadkhulu, dia akan masuk minal babi, daripada pintu, alladzi, yang alima, mengetahui, Allah, oleh Allah, annahu, bahwasanya, yadkhulu, dia akan masuk, minhu, daripadanya. Wa qaulun nadhimi al-qadimil awwali ila akhirih. Qala al-Hulaimi ma'na al-qadimi annahu al-mawjudu alladhi laysa liwujudihi ibtida'un wal mawjudu alladhi lam yazal. Wa qaulun nadhimi, dan bermula perkataan penazam. Penazam siapa? Kalau disebut penazam, nama aslinya siapa? Al-Qadimil Awwali, hingga akhirnya. Berkata oleh Al-Hulaimi, bermula makna al-qadim bahwasanya yaitu maujud, ada, alladzi, yang laisa, tidaklah, liwujudihi, bagi keberadaannya, ibtida'un, yaitu permulaan, dan maujud yang lam yazal, senantiasa. Jadi dikatakan Allah itu qadim. Qadim artinya ada tapi nggak ada mulanya.
ada tapi nggak ada. Manusia itu ada tapi ada mulanya. Kapan? Ketika lahir. Itu asal mulanya manusia. Allah itu ada tapi nggak ada mulanya. Dan Allah akan selalu ada. Itu namanya al-mawjud alladzi lam yazal, senantiasa, selalu ada. Wal awwali huwa alladzi la iftitaha li wujudihi. Dan bermula lafaz al-awwali, bermula dia, yaitu yang tidak ada pembukaan bagi adanya. Iftitah itu pembukaan, maksudnya permulaan. Wal akhiri huwal ladzi la ikhtitama li wujudihi. Dan bermula al-akhir, bermula dia, yaitu yang tidak ada penghabisan bagi adanya. Jadi kalimat awal, bahwa Allah itu maha awal, bukan berarti Allah yang pertama ada, dulunya nggak ada, bukan. Kalau kita katakan misalnya Zulfian yang pertama datang, berarti Zulfian datang dulu apa enggak? Datang dulu, awalnya belum datang kan? Kelas kosong nih, lalu dibilang Zulfian adalah orang yang pertama datang. Berarti awalnya kelas sudah ada Zulfian apa belum? Belum. Datang dulu, baru dia pertama. Nah, ketika dikatakan Allah itu yang pertama, bukan berarti dulunya nggak ada apa-apa terus baru ada Allah pertama kali, bukan. Maknanya Allah pertama itu justru malah nggak ada permulaan bagi Allah. Paham nggak? Begitu juga dikatakan Allah itu yang terakhir. Berarti nanti Allah bakal mati dong, cuman belakangan. Nggak gitu mas. Paham nggak? Dikatakan Allah terakhir, Allah nggak mati-mati, kekal. Paham? Jadi jangan dikatakan Allah yang pertama berarti sebelumnya nggak ada apa-apa, baru ada Allah duluan, nggak begitu. Atau sebaliknya, Allah terakhir berarti nanti bakal kosong, nggak ada apa-apa karena Allah mati juga tapi belakangan, nggak gitu pemahamannya. Awal akhir maksudnya Allah nggak ada mulanya, nggak ada akhirnya. Wal baqi ad-daimu alladzi la yazulu. Dan bermula lafaz al-baqi di atas tuh. Al-baqi itu kan alhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi. Wal akhiril baqi. Baqi maknanya adalah daim, kekal. Alladzi la yazulu, yang tidak pernah hilang. Wa makna bila tahawuli ay bila taghayyurin. Dan makna dengan tanpa bila tahawuli artinya adalah dengan tanpa berubah, bila taghayyur. Allah tuh nggak berubah-berubah. Kalau orang kan berubah. Ente yang kemarin itu beda seperti ente yang hari ini berbeda dari ente yang kemarin. Berubah. Semua alam semesta itu berubah. Makanya ada istilah barang baru jadi barang lama, bekas ya. Allah tuh sejak pertama, sejak dulu, sejak zaman azali sampai selama-lamanya gitu-gitu aja, nggak berubah-berubah. Itu Allah. Makanya maknanya bila tahawuli, kekal tanpa perubahan, nggak berubah-berubah Allah. Wa huwa tafsirun lil baqi, dan bermula dia lafaz bila taghayyuri itu adalah tafsir, penjelasan bagi kata al-baqi. Kekal, kekalnya tanpa perubahan. Di anna makna tahawuli al-intiqalu min halin ila halin. Karena bahwasanya makna tahawul itu adalah berpindah dari kondisi yang satu kepada kondisi yang lain. Manusia dari mulai kondisi anak-anak berpindah menjadi kondisi remaja. Itu namanya tahawul, berpindah. Dari remaja berpindah jadi dewasa. Itu namanya tahawul. Dari dewasa jadi tua, tua mati. Tahawul. Allah nggak gitu. Sejak zaman azali sampai nanti kekal selama-lamanya, Allah nggak berubah, nggak nambah, nggak kurang. Faidatun, satu faidah. I'lam annal asya'a ala arba'ati aqsamin. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu itu atas 4 bagian. Asya itu artinya sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, ya, bisa juga bukan benda. Syai'un la awwala lahu wa la akhira lahu. Ada sesuatu
yang la awwala, tidak ada awal lahu baginya, wala akhira, dan tidak ada akhir lahu baginya. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Wa huwa dzatullahi ta'ala wa sifatuhu. Sesuatu itu adalah zat Allah ta'ala dan sifat-sifatnya. Sifat Allah itu juga tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, wa syai'un lahu awwalun wa akhirun wa huwa dzatul makhluqina wa sifatuhum. Dan kedua, sesuatu yang baginya ada awal, ada akhir. Dan itu zat makhluk. Makhluk itu selain Allah. Semua makhluk itu ada awalnya, ada akhirnya. Sifat mereka pun sama. Ada orang baik, ada orang awalnya baik, ada orang akhirnya baik. Jadi berubah-berubah manusia itu. Ya wajarlah, namanya juga manusia. Yang gak berubah cuma Allah. Yang ketiga, wa syai'un laisa lahu awwalun wa lahu akhirun. Yang ketiga, sesuatu yang tidaklah baginya ada awal, gak ada awalnya, walahu akhirun, tapi ada akhirnya. Wa huwa adamunal azali fayantahi biwujudina. Sesuatu yang kagak ada awalnya tapi ada akhirnya, yaitu ketiadaan manusia. Manusia itu nggak adanya, nggak ada mulanya. Ini agak nggak nyambung ya. Nih lihat, keberadaan manusia itu kalau kita analogikan seperti jari. Ini dia lahir, tumbuh, gede, dewasa, kan tua, mati. Sisi yang ini nih sebelum kelingking nih, namanya masa Adam. Nih, Adamunal azali namanya. Adam artinya masa ketiadaan. Azali itu waktu yang belum ada waktu. Apa tuh? Masa yang saat itu belum ada waktu. Namanya azali. Sekarang kan ada siang, ada malam gara-gara ada matahari. Dulu nggak ada matahari, nggak ada waktu berarti. Nah, masa itu ketika nggak ada waktu namanya azali. Alam semesta sebelum diciptakan ini Adam. Apa Adam tadi? Adam artinya apa Adam? Iya, masa ketiadaan. Adam. Ini Adam nggak ada mulanya, tapi berakhir ketika ada. Jadi masa Adam nih awalnya kan nggak ada nih, kosong, tapi berakhir dengan ada. Nyambung nggak ya kira-kira ya? Itu namanya sesuatu nggak ada mulanya tapi ada akhirnya. Fayantahi, maka selesai, intaha yantahi, selesai, biwujudina, dengan keberadaan kita. Ketika kita ada, maka ketiadaan selesai. Wa syai'un lahu awwalun wa laisa lahu akhirun wa huwa darul akhiratu. Yang keempat, sesuatu yang ada awalnya, lahu awwalun, baginya ada awalnya, wa laisa lahu akhirun, dan tidaklah baginya ada akhirnya. Wa huwa ad-darul akhirah, dan sesuatu itu adalah rumah akhirat. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Neraka dan surga kekal. Ya, walaupun nanti ada pandangan-pandangan lain yang mengatakan, oh enggak, surga nanti bakal binasa, neraka pun bakal binasa. Itu pandangan lain. Tapi yang kuat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Asy'ari, ya. Kita akidahnya apa namanya? Asy'ari atau Maturidi, itu meyakini surga neraka kekal. Dikekalkan oleh Allah. Ya. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Ini harusnya sebelum kata-kata ai rahmatullah ada kata-kata lagi nih harusnya nih. Ada yang hilang kayaknya nih. Jadi
tsumma sholatu wassalamu gitu. Ai rahmatullahil makrunatu bita'zimi. Katanya paham nggak maksudnya? Jadi sebelum kata-kata a itu harusnya ada kata-kata tsumma sholatu wassalamu. Nah gitu. Ai rahmatullah. Kayak di bawahnya tuh, wa qauluhu sarmadan ai daiman. Jadi di atas wa qauluhu tsumma sholatu wassalamu ai yang kurang. Perkataan musannif perkataan penazam tsumma sholatu wassalam artinya rahmatullahil makrunatu bitta'zimi wa tahiyyatuhul laiqatu bihi sallallahu alaihi wasallam kainatani ala man dzukira. Artinya adalah rahmat Allah yang disertakan dengan ta'zim, mengagungkan, dan tahiyat, penghormatan yang layak dengannya sallallahu alaihi wasallam kainatani yang kekal, yang ada ya atas orang yang disebut. Itu ya, kainatani yaitu ada atas orang yang disebut. Jadi Nabi Muhammad itu dipuji emang orangnya terpuji. Ya enggak? Nabi Muhammad dipuji emang orangnya. Kalau kita kadang-kadang dipuji, kitanya padahal nggak terpuji. Ya enggak? Mungkin karena dia nggak tahu artinya kita. Dia puji-puji kita, cakep, padahal artinya nggak begitu. Makanya sebetulnya termasuk daripada anugerah Allah ketika aib kita, dosa-dosa kita tuh nggak diumbar sama Allah. Seandainya dosa, kata Imam Ahmad bin Hanbal nih, kalau dosa itu lau kanat lidan bin raihatun, kalau dosa itu ada baunya, maka orang itu nggak bakal mau deket-deket kita. Kalau dosa itu ada bau, maka orang tuh nggak mau deket-deket kita. Ketahuan mana yang banyak dosanya, mana yang nggak banyak dosanya. Bau, menjijikan. Nah, Allah tutupkan dosa tersebut sehingga kadang-kadang orang lain muji kita. Jadi orang muji kita bukan karena kita cakep, karena nggak ketahuan jeleknya. Tapi Nabi Muhammad dipuji Allah memang betul-betul orang baik, betul-betul orang terpuji. Makanya dikatakan rahmatullah al-makruna bitta'zim wa tahiyyatuhul laiqah kainatani ala man dzukir. Dua hal tersebut, dua sifat tersebut emang benar-benar ada, layak untuk Nabi. Wal makna anna an-nazima ansha'a as-salata was-salama alaihim maka annahu qala atlubu minka ya Allah ar-rahmatal makrunata bitta'zimi wat tahiyyatal uzma allati balagat ad-darajatal quswa bi ta'zimiha haula'il madhkurin. Dan bermula maknanya yaitu bahwasanya penazam memunculkan ansya'a, memunculkan salawat dan salam atas mereka, maksudnya atas Nabi, atas keluarga Nabi, atas sahabat-sahabat Nabi. Maka seakan-akan dia penazam mengatakan, aku minta darimu ya Allah, atlubu aku minta minka darimu ya Allah ar-rahmah akan rahmat al-makrunata yang disertakan bita'zim dengan mengagungkan dan tahiyat penghormatan al-uzma yang besar allati yang balagot sampai ad-darajatal quswa kepada tingkatan tertinggi bita'zimiha untuk mengagungkannya haula'il madhkurin kepada mereka orang-orang yang disebutkan yaitu Nabi, sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Qauluhu sarmadan ay daiman, dan bermula perkataannya sarmadan artinya daiman. Daiman artinya kekal. Jadi sarmadan pun artinya kekal. Jadi di atas dikatakan summa sholatu wassalamu sarmadan. Kemudian salawat dan salam sarmadan, kekal. Alan nabiyyi wa qauluhu alan nabiyyi bi tasydidil ya'i minan nubuwati wa huwa al makanul murtafi'u.
Perkataannya alan nabiyyi dengan tasydid ya, diambil daripada an-nubuwah. Nubuwah dan bermula dia yaitu tempat yang tinggi, nubuwah. Summiyan nabiyyu bihi li'annahu marfu'ur rutbati ay rafi'u rutbati man tabi'ahu. Dinamai nabi dengan nabi. Jadi Muhammad itu disebut nabi dan nabi-nabi yang lain ya disebut nabi karena bahwasanya dia itu diangkat, marfu diangkat, rutbah tuh derajatnya, tingkatannya. Artinya atau rafi'u dia mengangkat, rutbati akan tingkatan, man tabi'ahu orang yang mengikutinya. Nabi diambil dari kata nubuwah. Nubuwah artinya tempat yang tinggi. Maknanya nabi itu mendapatkan kedudukan yang tinggi atau nabi mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti dia untuk sampai ke derajat yang tinggi. Makanya orang kalau pengen mulia, satu-satunya jalan adalah ikut Nabi Muhammad SAW, ikut Rasul. Gak ada kemuliaan bisa diraih melainkan dengan ikut apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Au bil hamzi, atau dibaca dengan hamzah, alan nabi. Kan itu kan yang pertama tadi alan nabiyyi. Boleh dibaca alan nabi, ya-nya pakai hamzah. Minan nabai, atau dengan hamzah daripada naba. Bitahrikil ba'i wa huwal khabaru, dengan mengharokatkan ba-nya dan bermula dia yaitu artinya kabar. Kabar itu berita. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Naba artinya berita. Azim artinya besar. Rabbiyal azimi, Rabbi Tuhanku al-azim yang maha besar. Li'annahu mukhbarun au mukhbirun anillahi ta'ala. Kenapa disebut nabi? Karena bahwasanya dia mukhbar, dikasih kabar, atau mukhbir, memberi kabar. Mukhbar isim maf'ul, artinya dikasih kabar. Mukhbir isim fa'il, artinya memberi kabar. Anillah daripada Allah Ta'ala. Fahuwa ala kilaihima fa'ilun bimakna fa'ilin au maf'ulin. Maka bermula dia atas dua-duanya, maksudnya atas nabiyin pakai ya atau nabiin pakai hamzah, itu dua-duanya wazan fa'ilun dengan makna fa'ilun atau maf'ulun. Nanti dalam ilmu shorof ada wazan namanya wazan fa'ilun. Kan ente kan tahunya baru fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Fa'ilun itu namanya isim fa'il. Isim fa'il artinya pelaku. Isim fa'il artinya apa? Pelaku. Kataba menulis. Katibun penulis. Apalagi? Tolaba menuntut. Tolibun penuntut. Ya. Apalagi? Tajirun pedagang. Pedagang. Pokoknya kalau bentuknya fa'ilun begitu itu pe. Kalau isim maf'ul wa dzaka maf'ulun itu artinya yang di. Kataba menulis, maktubun yang ditulis. Doroba memukul, madrubun yang dipukul. Nasoro menolong, mansurun yang ditolong. Kasaro pecah, maksurun yang dipecahkan. Alima mengetahui, maklumun yang diketahui. Ada lagi wazan fa'ilun tuh. Ala kilaihima fa'ilun.
Fa'ilun itu bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Ya Allah. Wa 'abbara an-nadhimu bin nabiyyi wa lam yu'abbir bir rasuli isyaratan ila annahu yastahiqqu sholatu wassalamu biwasfin nubuwati kama yastahiqquhuma biwasfir risalati. Wa 'abbara, dan membuat redaksi. 'Abbara artinya membuat redaksi. Apa ya? Membuat kalimat oleh penazam dengan kata Nabi. Walam yu'abbir, dan dia tidak membuat kalimat dengan kata Rasul. Di atas tuh lihat, summa sholatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi. Kenapa ala nabi? Kan pangkatnya tinggian Rasul. Kenapa enggak ala rasuli? Apa jawabannya? Isyaratan, sebagai isyarat, ila kepada annahu, bahwasanya yastahiqu, dia berhak, as-salatu wassalam, akan salawat dan salam, biwasfin nubuwati, dengan sifat kenabian, kama yastahiquhuma, sebagaimana dia berhak akan keduanya, biwasfir risalati, dengan sifat kerasulan. Kalau nabi yang pangkatnya di bawah rasul aja berhak dapat sholawat dan salam, otomatis rasul pun dapat sholawat dan kan lebih tinggi pangkatnya. Tapi kalau dikatakan ala rasuli yang dapat salawat dan salam, takutnya nanti nabi nggak kesebut. Makanya musannif atau penazam menggunakan kata-kata ala nabi li ta'ummu as-salatu wassalam ala an-nabi war rasul, supaya rata salat dan salamnya, buat nabi juga dapat, buat rasul juga dapat. Wa muwafaqatan liqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan muwafaqah karena bersesuaian bagi firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi. Di Al-Quran aja ngomongnya yusholluna 'alan nabi, bukan 'alar rasul kan. Surah Al-Ahzab ayat 56. Berapa menit udah? Capek banget bang, dari pagi nih, dari subuh. Terus dah, baru 27 menit, masih setengah 8 lah gitu. Wa qawluhu khairi man qad wahhada bil jarri badalun minan nabiyyi aw sifatun lahu, dan perkataannya khairin atau khairi man qad wahhada dengan jar, yaitu badal daripada nabi atau sifat baginya. Dinahu alan nabiyyi khairi, kok bacanya khairi, kenapa enggak khairu, kenapa enggak khaira? I'rabnya jadi badal atau jadi sifat. Masih jauh ente ngajinya ya, sampai ente kerja pun abang nggak yakin ente bisa nyampe kalau kondisi ngajinya begini doang. Kecuali kalau ente ngajinya kayak anak pondok begitu, subuh ngaji, asar ngaji, insya Allah bisa nyampe. Mau mondok, kamar kosong tuh. Udah ada pulang ya? Habis itu dah ya. Wa qawluhu khairi man qad wahada, insyaallah kita pulang. Wallahu a'lam.